Upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026 segera dimulai. Masing-masing pemimpin regu menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pasukan paling kanan. Komandan Upacara, hormat! Gerak! 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 Laporan masing-masing pemimpin regu kepada Komandan Upacara. Laporan saya terima. Kembali ke tempat masing-masing. Laksanakan. Pimpinan saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak! Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih dan diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
pada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk mengenang para jasa pahlawan yang telah mendahului kita dan para muassis juga para ulama yang telah mendahului kita dengan pembacaan Al-Fatihah Al-Hadidiyah wal Walidatin Shalihah. Al-Fatihah. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat santausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Al-hadis atau kama qala, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya ta'zimi pembina pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Nyai Hajah Khairiyah Jamil. Yang saya hormati dan saya ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Kiai Haji Surajul Umam Nuruddin MTHI. Yang saya hormati dan saya ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Nyai Hajah Laili Nahdlatul Fitriyah, dan para ustadz-ustadzah serta seluruh pengurus Pondok Pesantren Al-Hikam baik putra maupun putri. Yang saya banggakan, para santri, putra maupun putri, dan generasi muda penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan kemerdekaan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin dan para santri yang saya cintai, hari ini bukan sekedar hari untuk mengenang sebuah peristiwa sejarah. Kemerdekaan adalah amanah yang harus kita jaga dan kita isi dengan karya, ilmu, akhlak dan pengabdian. Para pejuang telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Maka tugas kita sebagai generasi penerus bukan lagi mengangkat senjata di medan perang, tetapi mengangkat ilmu, membangun akhlak, meningkatkan kemampuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Para pejuang telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan ini. Adik-adikku para santri yang saya banggakan, kalian adalah bagian penting dari generasi muda Indonesia. Kalian tidak hanya dididik untuk menjadi orang pintar, tetapi juga untuk menjadi manusia beriman, berilmu, berakhlak mulia, mandiri dan bertanggung jawab. Santri memiliki bekal yang sangat berharga. Di pesantren kalian belajar ilmu agama, tetapi juga harus mampu memahami perkembangan zaman. Kalian harus mampu
memanfaatkan teknologi dengan bijak, memiliki wawasan yang luas, serta tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Jadilah santri yang kuat dalam iman, luas dalam ilmu, santun dalam akhlak, dan nyata dalam pengabdian. Jangan pernah merasa bahwa menjadi santri berarti tertinggal. Justru pesantren harus menjadi tempat lahirnya generasi-generasi unggul yang mampu memberikan solusi bagi bangsa. Santri hari ini harus memiliki cita-cita yang besar. Ada yang menjadi ulama, guru, dokter, pengusaha, ilmuwan, pemimpin, profesional, dan berbagai bidang lainnya. Apapun profesinya kelak, jangan pernah tinggalkan nilai-nilai pesantren, kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan, tanggung jawab, menghormati guru, dan berbakti kepada orang tua. Adik-adikku sekalian, kemerdekaan juga mengajarkan kepada kita tentang persatuan. Indonesia adalah bangsa yang besar karena memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan perbedaan. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Sebagai santri, tunjukkan bahwa Islam mengajarkan kedamaian, persaudaraan, toleransi, dan kasih sayang. Jaga persatuan, jaga kerukunan, jaga nama baik pesantren, nama baik diri sendiri, nama baik orang tua, dan jadilah generasi yang membawa manfaat bagi masyarakat. Di era digital seperti sekarang, tantangan generasi muda semakin besar. Media sosial dapat menjadi sarana untuk belajar dan berdakwah, tetapi juga dapat menjadi sumber fitnah, permusuhan, dan berita yang tidak benar. Karena itu, saya berpesan kepada santri Al-Hikam, baik putra maupun putri, saling sebelum sharing, berpikir sebelum berbicara, belajar sebelum menyimpulkan, dan berakhlak sebelum berkomentar. Jangan sampai teknologi yang seharusnya menjadi alat untuk meraih masa depan justru menjadi penghalang masa depan kalian. Hadirin dan para santri yang saya hormati dan saya banggakan, pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, marilah kita tanamkan dalam diri kita semangat para pahlawan, semangat untuk belajar, semangat untuk berjuang, semangat untuk disiplin, dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan agama. Kemerdekaan harus kita isi dengan prestasi. Kemerdekaan harus kita isi dengan akhlak. Kemerdekaan harus kita isi dengan ilmu. Dan kemerdekaan harus kita isi dengan pengabdian. Mari kita jadikan pesantren sebagai tempat mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat spiritual dan mulia akhlaknya. Sebagai penutup, saya berpesan kepada seluruh santri Pondok Pesantren Al-Hikam, baik kepada diri saya sendiri maupun kepada kalian semua. Jadilah santri yang berilmu tetapi tetap rendah hati. Jadilah santri yang cerdas tetapi tetap berakhlak. Jadilah santri yang modern tetapi tidak kehilangan jati diri. Dan jadilah generasi muda yang siap meneruskan perjuangan para ulama dan para pahlawan untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan berdaulat. Jadilah santri yang membanggakan agama, pesantren, orang tua, dan Indonesia.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Merdeka! 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 Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada bangsa Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan kita, serta menjadikan generasi muda Indonesia sebagai generasi berilmu, beramal, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia Emas tahun 2045, generasi muda yang diharapkan oleh Indonesia. Semoga Pondok Pesantren Al-Hikam menjadi bagian daripada itu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini kami menundukkan kepala dan memanjatkan puji serta syukur kehadirat-Mu. Atas segala rahmat dan karunia-Mu, atas izin-Mu kami dapat berkumpul untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh rasa syukur. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, para guru kami, para pemimpin, serta seluruh bangsa Indonesia. Limpahkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta demi kemerdekaan bangsa kami. Tempatkanlah
mereka di tempat yang mulia di sisimu, dan jadikanlah perjuangan mereka sebagai teladan bagi kami. Ya Allah, jagalah Indonesia dan seluruh rakyatnya, satukanlah hati kami dalam persaudaraan dan persatuan, jauhkanlah negeri kami dari pepecahan, pemusuhan, bencana, dan segala mara bahaya. Tumbuhkanlah dalam diri kami semangat gotong royong, saling menghormati dan kepedulian terhadap sesama. Ya Allah, berikanlah kepada generasi muda Indonesia semangat dalam menuntut ilmu, keberanian dalam berkarya, serta akhlak yang mulia. Bimbinglah kami agar mampu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Karuniakanlah kepada Indonesia pemimpin yang amanah, rakyat yang rukun, serta masa depan yang cerah. Jadikanlah negeri kami bangsa yang aman, damai, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, kabulkanlah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara selesai. Lapor, upacara telah selesai. Siap dibubarkan. Bubarkan. Siap dibubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak. Gerak. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada Komandan Upacara. Komandan upacara, hormat, gerak. Gerak, gerak. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, semua pemimpin pasukan membubarkan pasukannya masing-masing. Silakan untuk seluruh santri putra dan putri kembali ke asrama masing-masing. Terima kasih. Hisab.